Ya, terima kasih. Hari ini kita akan menyaksikan training online edisi spesial, edisi perdana. Selama bulan Ramadan ini kita akan sama-sama belajar melalui media online. Dan untuk hari pertama ini kita akan mendapatkan sebuah materi yang sangat luar biasa dari salah satu Queen of Imogen. Beliau akan membawakan sebuah materi yang selama ini banyak teman-teman belum bisa paham, tapi dengan beliau nanti sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi apa sih keindahan yang ada di network marketing. Langsung saja kita akan mendengarkan, nanti kita akan diskusi dengan seorang yang sangat luar biasa. Ini dia, Ibu Rosmita Rahman akan membawakan materi keindahan yang tersamar di industri network marketing. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Teman-teman tolong bantu share. Bagi leader-leader yang sedang nonton, tolong di-share ke tim. Untuk para leader, wajib untuk share ke grup WA atau berikan informasi kepada tim-tim kalian untuk bisa mengikuti kelas online saya hari ini. Jadi mengingat waktu ya yang terbatas, ibu-ibu pasti harus masak, harus menyiapkan buka menu puasa untuk keluarga. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai kelas online hari ini yang temanya sangat-sangat menarik menurut saya. Temanya keindahan bisnis Imogen yang tersamarkan. Jadi betapa indahnya bisnis Imogen yang kadang-kadang orang lihat keindahannya itu tersamarkan, tidak secara kasat mata terlihat. Nah, kenapa dikatakan bisnis network marketing itu adalah bisnis yang memiliki atau mempunyai keindahan yang tersamarkan. Jadi flashback tahun 2017, sebelum saya berada di bisnis ini, saya sangat mengimpikan atau bercita-cita menjadi seorang ASN, menjadi seorang pegawai negeri sipil. Itu adalah cita-cita saya sebelum saya kuliah keperawatan tahun 2007. Nah, tapi kehendak Tuhan berkata lain. Saya belum istilahnya mungkin tidak memiliki jodoh untuk menjadi seorang ASN. Nah, saya sadar bahwa ternyata segala sesuatu yang menurut kita, apa yang kita alami ini adalah menurut kita mungkin hal yang buruk, tapi ternyata bagi Tuhan bukan. Jadi banyak cara Tuhan memberikan kita sesuatu yang indah, namun kita tidak sadari. Nah, jadi sekarang mungkin karena umur saya juga sudah kepala 32, batas maksimal untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil setahu saya 35 tahun, artinya 2 tahun lagi. Kalau saya tidak menjadi seorang pegawai negeri sipil di umur saya yang 35, artinya memang jodoh saya berada di bisnis. Nah, jodoh bisnis saya adalah di Imogen. Nah, bisnis Imogen adalah bisnis network marketing. Nah, di mana kebanyakan orang di luar sana, hampir ya 90% mengatakan bahwa bisnis MLM itu adalah haram. Itu kebanyakan, hampir 90% orang beranggapan bahwa bisnis MLM itu haram. Kenapa? Karena mereka belum tahu bagaimana keindahan bisnis network marketing ini jika mereka sudah menjalankan atau mereka sudah terjun langsung. Memang kebanyakan ada juga beberapa bisnis yang memang notabene atau buruk lah, jadi mempengaruhi semua bisnis MLM yang lainnya. Padahal tidak semua bisnis MLM itu haram, tidak semua bisnis MLM itu tidak bagus untuk
dijalankan. Salah satunya adalah bisnis yang sedang saya dan tim jalankan saat ini adalah bisnis MLM Imogen. Di mana di sini ada transaksi jual beli. Awalnya saya juga sangat menolak. Saya tipe orang yang selektif dalam mencoba suatu produk dengan menjalankan bisnis. Tapi ternyata Imogen ini teman-teman berbeda. Sangat-sangat unik. Bayangkan teman-teman, di bisnis ini untuk income atau profit atau omset itu adalah poin kedua. Poin utamanya adalah di kualitas produk teman-teman ya. Jadi tidak akan ada yang namanya bonus kalau tidak ada penjualan. Nah, inilah sedikit kenapa dikatakan bisnis Imogen itu keindahannya tersamarkan. Bisa dibayangkan teman-teman, terkadang kita menjumpai orang dengan persepsi negatif tentang bisnis MLM. Pasti mindset mereka atau persepsi mereka tentang bisnis kita ini sudah negatif. Kenapa? Karena mereka tahu dari orang yang tidak paham, akhirnya mereka menjadi gagal paham. Nah, ya teman-teman, jadi disinilah mental kita diuji. Bagaimana kita bisa melewati badai dengan 1000 penolakan, dengan cibiran bahwa bisnis yang kita jalani saat ini adalah bisnis haram. Tapi ternyata mereka belum tahu. Ibaratnya dari kejauhan kita melihat villa atau gedung yang sangat-sangat megah, yang sangat-sangat besar, yang sangat indah, tapi dari jauh kelihatannya. Begitu kita masuk di villa itu, ternyata villanya ada trouble-nya juga, ada cacatnya. Misal, cat temboknya mungkin sudah ada yang lusuh, atau daun pintunya sudah ada yang rusak. Artinya kan villa yang kelihatan megah atau besar atau cantik dari kejauhan ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Itulah kekuatan persepsi. Nah, jadi di bisnis MLM itu sebaliknya teman-teman. Sebaliknya, di mana kelihatannya bisnis ini negatif, kelihatannya bisnis haram, kelihatannya bisnis yang hanya memperkaya yang join duluan atau apapun itu. Persepsi tentang MLM adalah sangat negatif. Tapi ternyata mereka belum terjun langsung ke dalam bisnis ini. Dan mereka belum tahu bagaimana menjalankan bisnis ini, bagaimana benefitnya, bagaimana marketing plan-nya. Mereka belum tahu, tapi mereka sudah memiliki persepsi yang negatif. Itulah yang namanya gagal paham. Nah, jadi untuk menjadi seorang bisnis di network marketing memang ibaratnya bisnis ini cepat untuk mengubah finansial kita itu sangat-sangat cepat. Tapi teman-teman harus tahu bahwa di sini betul-betul kita harus memiliki mental yang kuat. Ya. Kenapa? Karena itu tadi selalu dikatakan bisnis MLM haram, bisnis MLM tidak bagus. Padahal keindahannya ini tersamarkan teman-teman. Mereka belum rasakan, mereka belum dapat momentumnya, mereka belum dapat intisari dari bisnis atau benefit dari bisnis yang kita jalankan saat ini. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, kenapa saya katakan bisnis MLM atau bisnis Imogen ini keindahannya tersamarkan. Kali ini bisa dibayangkan teman-teman, kalau kita sudah menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati, dengan loyalitas, dengan memiliki integritas, itu bisa betul-betul kita menjalankan bisnis ini dengan cepat. Karena apa? Karena saya merasakan bisnis ini adalah bisnis besar, teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan, yang tadinya seorang honorer yang digaji 70.000 per 3 bulan, mereka bersyukur. Itu adalah nikmat juga. Bukan kita melihat nominalnya ya, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang selalu bersyukur. Hanya saja manusiawi kalau kita menginginkan yang lebih. Bayangkan seorang ibu honorer yang gajinya 70.000 per 3 bulan sekarang sudah berubah menjadi 70 juta sampai 80 juta per bulan. Itu ada, real di Imogen.
Makanya kenapa saya katakan keindahan bisnis ini betul-betul tersamarkan. Ya, betul-betul tersamarkan. Kecuali orang yang bisa menikmati, yang bisa melihat keindahan bisnis ini adalah orang yang sudah terjun langsung menjalankan bisnis. Apalagi dia loyal terhadap perusahaan. Ya, bayangkan teman-teman bisa menjalankan bisnis ini dengan dengan loyalitas tanpa batas. Bukannya kita fanatik ya, bukannya fanatik terhadap bisnis Imogen, bukan. Hanya saja Imogen 3 tahun selalu komitmen, tidak pernah selalu pro member, tidak ada hak mitranya yang tidak dibayarkan. Jadi ya bukannya saya atau teman-teman yang lain fanatik, tapi memang hasilnya atau manfaatnya itu terbukti. Manfaatnya bukan hanya dari soal bonus, tapi manfaat itu sendiri, produk itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman fokus dan serius menjalankan bisnis MLM, itu teman-teman akan mendapatkan yang namanya freedom, kebebasan finansial. Bayangkan teman-teman bangun tidur pagi-pagi, teman-teman sudah disuguhkan dengan income atau profit dari bisnis yang sedang Anda bangun saat ini. Bayangkan teman-teman saat Anda tidur, income tetap masuk atau profit tetap masuk ke rekening kalian. Nah, inilah persepsi yang bagi sebagian orang mengatakan bahwa bisnis Imogen itu haram, bisnis MLM itu haram. Kenapa? Tidur-tidur saja katanya tetap dibayar. Padahal mereka belum tahu, mereka belum paham. Ada proses yang kita lalui sebelum bisa berada di titik freedom. Seperti itu. Nah, jadi bisnis network marketing, kalau kita betul-betul sudah mendapatkan celahnya, sudah betul-betul menganggap bahwa bisnis Imogen ini, bisnis kita pribadi, kita sendiri ownernya, kita sendiri bosnya, itu kita akan berupaya bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Selalu saya katakan bahwa Imogen adalah bisnis besar. Selalu saya katakan bahwa bisnis Imogen adalah bisnis besar. Ya, terbukti apa? Terbukti hampir 70% mitra Imogen yang emak-emak atau ibu-ibu itu hampir semuanya ibu dasteran. Tapi Masya Allah penghasilannya puluhan juta per bulan. Itu kenapa? Karena mereka telah melalui namanya proses. Dan mereka sudah tahu bahwa bisnis yang mereka jalani saat ini adalah betul-betul keindahannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa Imogen adalah bisnis yang keindahannya tersamar. Nah, bayangkan teman-teman, kalau teman-teman sudah berada di proses yang mengantarkan teman-teman berada di freedom, itu kasarnya tidur pun teman-teman akan dibayar. Loh, kenapa bisa? Memang Imogen cuma tidur, tidak kerja, tetap dibayar? Bukan teman-teman. Jadi di Imogen itu bukan pesugihan, ya. Imogen bukan pesugihan. Imogen bukan tidak memiliki tuyul bahwa kita duduk-duduk tidur-tidur uang langsung masuk ke rekening, tidak. Tapi semua melalui proses. Kita selalu memakai filosofi petani bahwa hari ini kita menanam, insya Allah nanti kita akan panen, seperti itu. Jadi marilah kita menjaga bisnis ini ya. Menjaga karena kenapa? Bisnis ini bisnis besar. Percaya atau tidak, saya dan teman-teman yang lainnya sudah membuktikan bahwa bisnis Imogen adalah bisnis besar. Ya. Kenapa saya katakan bisnis besar? Karena di Imogen bukan hanya berbicara tentang berapa besar omset kita, berapa besar income kita, berapa besar profit kita, melainkan bisnis ini adalah people help people. Jadi
orang membantu orang. Kenapa? Karena di Imogen teman-teman kita punya support system yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mereka mengolah atau mengembangkan SDM kita. Ya, bayangkan SDM kita itu ditempa sedemikian rupa untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang profesional. Jadi Imogen ini bukan bisnis kecil, tapi memang bisnis besar teman-teman. Teman-teman akan dijadikan seorang pemimpin, ya. Makanya kita selalu ada kegiatan support system di Imogen ini sangat luar biasa. Jadi kita punya sekolah, bukan cuma berbicara tentang berapa besar bonusnya, berapa besar profitnya, berapa besar omset kita, bukan. Tapi memang kita betul-betul pertama itu adalah SDM kita yang dibentuk dulu. Kita dibentuk menjadi seorang pemimpin. Nah, apa kriteria pemimpin yang bisa diterapkan di hampir seluruh bisnis, seluruh apapun dimanapun kita berada? Ya, pertama, jadi di Imogen itu yang saya rasakan 3 tahun bahwa pertama dari sikap. Itu yang paling utama, sikap. 90% kesuksesan seseorang itu berawal dari sikap. Ya, harus kalian ingat, sikap itu adalah 90% yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. 10%-nya itu adalah di teknis. Misalnya 10% itu bagaimana kita berproses, bagaimana kita taruhlah dalam pengembangan tim, kita meluangkan waktu, itu sebenarnya teknis, secara teknis itu 10%, tapi 90% itu adalah sikap. Nah, sikap ya teman-teman. Jadi dimanapun, dalam situasi apapun, sikap ini atau attitude atau etika yang harus diutamakan. Dan itulah Imogen selalu mengutamakan sikap, ya. Kriteria untuk menjadi seorang pemimpin utama adalah sikap, etika. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa saling menghargai, bagaimana kita istilahnya bisnis ini memberikan banyak manfaat, ya. Jadi orang yang masih atau baru awam sekalipun ikut bisnis MLM itu sudah bisa menjalankan bisnis. Nah, kemudian yang pertama sikap, ya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap yang baik. Karena apa? Kita adalah contoh untuk semua mitra kita. Kedua, pemimpin itu harus memiliki integritas. Integritas itu kita harus menjadi sosok yang bisa dipercaya. Sebisa mungkin kita mempertahankan yang namanya reputasi. Nah, terus ketiga ada namanya loyalitas, ya. Dan untuk sikap itu bisa dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, taruhlah bagaimana kita berinteraksi dengan mitra kita. Terus jauhi yang namanya sikap situsinis. Ya, situsinis itu sangat berbahaya teman-teman. Karena kenapa? Bisa mempengaruhi energi positif kita. Pokoknya di pikiran kita ini berikan saja afirmasi saja tentang hal-hal positif. Kenapa? Bangun tidur langsung berikan afirmasi positif. Hari ini saya akan closing banyak. Hari ini saya akan bertemu mitra baru. Itu adalah afirmasi positif. Karena kenapa? Teman-teman percaya atau tidak, pikiran positif atau negatif itu adalah doa untuk kita sendiri. Berbalik ke kita sendiri. Kan apa? Kekuatan pikiran. Makanya kenapa seorang pemimpin harus mengutamakan sikap, karena mereka akan menjadi contoh untuk mitranya atau timnya. Nah, sikap situsinis ini sangat-sangat berbahaya. Ya, selain tidak disukai Tuhan, itu juga memberikan energi dan aura negatif terhadap diri kita sendiri.
Akhirnya apa yang terjadi? Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang baik menurut kita. Semua negatif. Ya. Jadi selain itu sikap seorang pemimpin harus jauh dari yang namanya sinis. Ya. Kemudian seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya, harus mempunyai reputasi, ya, integritas. Jadi apa yang terjadi ketika kita mengajak seseorang untuk menjadi partner bisnis kita, mitra bisnis kita, itu kita sudah mengucapkan janji untuk bisa mendampingi mereka. Ya, teman-teman, itu adalah janji yang teman-teman sudah keluarkan dari mulut kalian, dari mulut teman-teman untuk bisa mendampingi orang yang Anda ajak. Dan itu bukan main-main, pertanggungjawabannya sangat besar, teman-teman. Sangat-sangat besar. Itulah kenapa pemimpin harus memiliki integritas. Kemudian, seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Ya, contoh, hari ini mungkin bisnis yang Anda jalani atau tekuni sedang mengalami trouble atau penurunan omset. Disinilah teman-teman diuji. Apakah teman-teman akan melirik bisnis lain atau teman-teman akan tetap bersama memperjuangkan bisnis Anda bersama tim. Itulah kenapa yang saya katakan tadi bahwa keindahan bisnis MLM memang tersamarkan, hasilnya memang besar, tapi butuh atau ada harga yang harus dibayar. Nah, terus teman-teman, reputasi ini sangat penting ya, teman-teman harus punya yang namanya reputasi. Kenapa? Karena teman-teman menjadi seorang pemimpin harus mendahulukan orang lain, ya. Harus mensukseskan orang lain dulu, baru kemudian sudah harga mati ketika tim kita sukses, kita juga akan sukses. Contoh kecil yang sangat bermakna atau bermanfaat untuk tim kita, pertama, bina hubungan emosional. Bina hubungan emosional, dahulukan mereka seperti apa, dampingi mereka home sharing, turun ke lapangan, sekalipun Anda sudah pencapaian besar, sudah pencapaian tinggi, Anda tetap harus memiliki tanggung jawab. Ya, jangan Anda sudah merekrut, sudah mengajak orang join, Anda lepas begitu saja. Jangan. Jadi teman-teman harus mendahulukan orang lain. Dalam artian mendahulukan orang lain, sukseskan tim kalian, kesuksesan akan mengikuti kalian sendiri. Jadi memang di sini kita adalah teamwork atau kerja tim, ya teman-teman. Kemudian loyalitas tanpa batas. Nah, ini yang paling penting. Loyalitas itu sama dengan kita memakai kacamata kuda, ya. Tidak boleh melirik kiri apa kanan. Pokoknya kita harus fokus satu tujuan. Beban di pundak kita itu sangat-sangat berat jika menjadi seorang leader di Imogen, ya. Jadi loyalitas tanpa batas artinya yang saya katakan tadi, teman-teman, bukannya kita fanatik, kan? Tapi selama Imogen selalu pro member, selalu membayarkan hak mitranya, tidak pernah ada kekecewaan yang diberikan, itu wajib atau layak kita perjuangkan. Nah, loyalitas itu seperti apa? Loyalitas terhadap perusahaan yang seperti saya katakan bahwa Imogen punya sekolah, punya support system. Salah satu bentuk loyalitas teman-teman terhadap perusahaan adalah rajin mengikuti training-training, pertemuan, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bantu yang akan ini untuk daya ungkit bisnis teman-teman sendiri. Jadi itu ya teman-teman, dalam menjalankan bisnis Imogen, ketika teman-teman mau bonus atau income tetap masuk, meskipun teman-teman sedang tidur ataupun teman-teman mungkin lagi shopping, tapi bonus tetap masuk. Itu yang tadi saya katakan bahwa nikmati proses karena bisnis Imogen adalah betul-betul bisnis besar yang keindahannya bagi sebagian orang tidak terlihat, ya.
Kadang-kadang orang baru join, mungkin sudah ditolak berkali-kali, mereka sudah down. Mereka belum sadar bahwa penolakan itu sebenarnya menjadikan sebuah motivasi untuk mereka memperbaiki apa yang kurang. Presentasi saya apakah sehari sudah 20 kali kah atau 30 kali kah? Itu harus menjadi motivasi atau koreksi untuk diri kita sendiri. Jadi di bisnis network marketing itu betul-betul mental, teman-teman. Kalau teman-teman tidak siap mental, lebih baik teman-teman mundur. Karena apa? Karena bisnis Imogen ini adalah bisnis besar. Tentu saja Anda harus kooperatif berperan di dalam membesarkan bisnis ini, harus punya komitmen, integritas, dan loyalitas. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih menganggap bisnis ini bisnis kecil, artinya teman-teman belum total menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati. Ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk hari ini sharing saya tentang kenapa bisnis Imogen itu keindahannya tersamar, ya itu tadi yang saya bilang, karena hampir 90% mindset orang itu tentang bisnis MLM negatif. Kenapa negatif? Karena mereka taunya dari orang yang tidak paham, akhirnya mereka menjadi gagal paham, ya. Tapi begitu mereka sudah menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati, dengan betul-betul fokus, mereka akan baru sadar, oh ternyata bisnis Imogen betul-betul indah, betul-betul luar biasa. Kenapa bukan dari dulu saya menjalankan bisnis? Seperti itu. Ya, teman-teman, jadi untuk mendapatkan hasil yang besar, tentu saja butuh pengorbanan yang besar pula. Ya. Jadi Imogen ini bisnis besar. Sekali lagi saya katakan, Imogen adalah bisnis besar, bisnis yang bisa merubah Anda menjadi seorang miliarder, tapi Anda harus memiliki jiwa pemimpin. Kenapa? Karena bisnis ini betul-betul bisnis yang layak kita perjuangkan, layak kita besarkan bersama. Itulah kenapa seorang leader harus menjadi pemimpin untuk orang lain, terlebih untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman yang sudah berada di bisnis Imogen, saya mengatakan dan saya berani mengatakan bahwa teman-teman sudah berada di pilihan yang tepat. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya pribadi sudah membuktikan bahwa apa yang terjadi di tahun 2017 ketika saya menolak untuk menjalankan bisnis ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sosok upline yang luar biasa untuk saya. Beliaulah yang memperkenalkan bisnis yang luar biasa ini. Saya sangat berterima kasih. Tanpa beliau saya tidak akan mengenal bisnis ini. Meskipun beliau sudah tidak mendampingi saya lagi, tapi saya selalu berdoa semoga beliau selalu sehat. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak CEO yang sosok beliau itu humble dan sangat sederhana. Bagi saya beliau ini magnet untuk seluruh mitranya, karena 3 tahun beliau selalu mendampingi kita berproses dalam suka maupun duka. Kemudian saya mengapresiasi kepada seluruh tim naungan, tim keluarga Mita sebagai sukses line. Tanpa kalian tidak ada sosok Ibu Rosmita Rahman di Imogen. Tanpa tim saya, teamwork saya yang selalu setia berproses
di 3 tahun seakan Ibu Rosmita Rahman tidak bisa berada di magazine ini dengan topik income miliar lewat sosmed. Inilah kenapa saya berani mengatakan bahwa bisnis Imogen adalah bisnis yang sangat-sangat indah namun tersamarkan. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah bisa berada atau bisa memiliki teamwork atau kerja tim kecil yang tapi semangat mereka tidak kecil, semangat mereka luar biasa buat saya. Dan tanpa mereka saya juga sulit mendaki, sulit. Jadi makanya kenapa saya katakan bisnis Imogen ini adalah bisnis yang unik, sangat-sangat unik. Karena bekerja bersama itu jauh lebih baik, artinya lebih besar dibandingkan kita kerja sendirian. Itulah kenapa dikatakan bisnis network marketing adalah kerjasama, people help people. Nah itu kita membantu manusia membantu manusia. Jadi teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati, selamat Anda sudah berada di tempat. Yang belum mengetahui bisnis Imogen dan belum menjadi bagian dari kami, jangan pernah memiliki persepsi yang negatif tentang bisnis MLM, apalagi bisnis Imogen, karena sebagian dari orang yang menganggap bisnis MLM haram itu adalah sebagian orang yang hanya gagal. Ya, mereka belum tahu bagaimana keindahan bisnis network marketing. Ya, mungkin itu terakhir sebelum saya selesai. Yang tadi saya katakan, teman-teman, jika teman-teman menganggap bisnis Imogen adalah bisnis teman-teman sendiri, ayo tunjukkan loyalitas kita terhadap bisnis ini dengan melengkapi alat bantu. Ya. Benefitnya ini bukan untuk orang lain, teman-teman, tapi benefitnya itu untuk teman-teman sendiri, ya. Jadi terakhir saya ucapkan banyak terima kasih untuk meluangkan waktunya. Terakhir, freedom is not free. Kebebasan itu tidak gratis. Kita harus membayarnya dengan proses. Ketika proses yang telah kita lalui untuk memberikan hadiah indah, yaitu kesuksesan, di situ teman-teman akan paham atau akan tahu ternyata makna berproses sangat indah, hasilnya sangat luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bulan suci Ramadan ini keberkahan selalu ada, dan marilah kita berdoa bersama semoga COVID-19 ini cepat berlalu, dan kami siap, seluruh mitra Imogen siap menebar manfaat atau menebar kebaikan lewat manfaat produk yang kami tawarkan. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.